validasi yang emang menurut orang-orang gimana ya. Ya udah, orang pertama yang harus gue tanya adalah istri gue, karena dia selalu di sebelah gue gitu kan. Istri gue approve, ya mudah-mudahan orang lain juga approve gitu sih. Yuk lanjut. Oke. Adi, ini peran menjadi iblis itu sebenarnya beban buat lu nggak sih untuk menjadi iblis, karena kan harus memerankan dengan benar gitu, dengan suara yang benar. Itu lu bisa karakter itu dari mana lu bisa dapat informasi sendiri? Jadi semuanya itu tentang imajinasi gue aja udah. Karena gue nggak pernah punya bayangan soal iblis seperti apa ya. Ya sifat-sifat buruk manusia aja sih gue pakai sebenarnya gitu. Jadi emang apa ya, berangkat dari situ. Kalau masalah karakter suara gitu ya, itu semua kreasi gue yang buat, gue yang mencoba-coba sendiri di rumah gitu. Terus juga gestur itu juga gue yang buat. Jadi emang ini semua imajinasi sih sebenarnya. Artinya berangkat dari situ aja sih sebenarnya. Lu pas tau jadi iblis memang jadi alasan lu buat terima ini, Dot? Ketika dapat peran jadi iblis memang ini alasan lu buat terima film ini? Iya, jadi emang waktu gue ditawarin film Para Betina ini, awalnya itu gue ditawarin jadi Dr. Friedman sebenarnya, gitu. Terus tiba-tiba tengah jalan gue baca kan skripnya. Terus ada karakter iblis nih. Terus gue ngomong Bang Rako, ini siapa yang main? Gitu kan. Terus kata Bang Rako, belum ada. Bang Rako, mau coba gue nggak? Gitu. Akhirnya gue mengajukan diri gue untuk mencoba untuk menjadi iblis gitu sih. Karena karakternya menurut gue sangat variatif ya. Jadi variasinya tuh banyak banget gitu. Jadi emang buat aktor tuh salah satu dream karakter lah buat mereka gitu. Jadi ya buat gue salah satu hal yang beruntung bisa main karakter iblis, karena you can do anything tanpa ada halangan, tanpa ada lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begitu gitu. Iblis tahu semuanya, iblis bisa semuanya, udah kan lebih enak seperti itu. Tapi memang ketika horor lu mau peran yang beda, Dot? Hah? Ketika dapat horor emang lu mau peran yang beda dari yang sebelum-sebelumnya, Dot? Ya ini kan ini sebenarnya horor pertama gua kalau mau dihitung. Jadi ini syutingnya sebelum Bayi Ajaib, tapi tayangnya Bayi Ajaib duluan gitu kan. Nah terus waktu gue dapat horor, gue selalu bilang sama Bang Rako kalau gue maunya peran antagonis gitu. Jadi emang menurut gue biar bisa ini aja sih, biar bisa beda aja dari film-film gue yang sebelumnya. Karena emang sebelumnya gue mainnya karakternya protagonis terus gitu kan, drama main protagonis, komedi main protagonis. Jadi emang di horor gue pengen mencoba untuk kayak yaudah deh, khusus horor gue mau main antagonis gitu. Menurut pengalaman mistis lu sendiri di Locksuit ada nggak sih waktu syuting ini? Nggak ada. Aman. Aman. Dot, berapa lama sih make up untuk jadi kan putih dengan urat-uratnya seperti itu? Iya, di hari pertama gue syuting make up gue tuh 4 jam, 3 jam sampai 4 jam. Terus kan berprogres lah ya, setelah besokannya mungkin jadi lebih pelan lagi karena udah tahu gimana caranya gitu ya. Endingnya sih mungkin cuma 1 jam setengah lah paling lama gitu sih. Pakai softline putih juga termasuk tantangan buat lo? Karena gue nggak pernah pakai softline sebelumnya di hidup gue, itu lumayan tantangan karena lumayan takut ya nyentuh mata gue. Satu hal di badan gue yang paling gue takut adalah mata gue. Takut gue apa-apain gitu, takut gue pegang, takut gue apa-apain. Akhirnya gue memberanikan itu pakai softline karena memang itu kebutuhan penting buat karakter gue. Jadi ya gue paksakan gue harus bisa gitu sih. Padahal jadi iblis sendiri gimana rasanya, mungkin jadi orang yang jahat gitu ya? Iblis bukan manusia jahat, iblis adalah kejahatan. Wow. Ya rasanya menyenangkan ya, kapan lagi gue bisa jadi orang jahat, ya kan? Kalau gue di luaran sana jadi orang jahat, gue udah viral gitu kan. Jadi ya kesempatan gue adalah di karakter-karakter yang gue mainin sih, khususnya jadi iblis ini. Jadi emang iblis ini menjadi apa ya? Menjadi per lah buat gue gitu. Kalau gue biasanya menahan untuk menjadi orang yang, misalnya kita pengen terlihat baik lah di mata orang gitu kan, kita berusaha menjadi orang yang baik gitu. Di iblis ini gue bisa ngelepas semuanya yang ada, pikiran-pikiran liar gue tuh bisa dikeluarin semua gitu. Karena nggak ada batasannya juga, jadi gue bebas ngapain aja gitu kan. Nah, pikiran liar apa sih yang dituangkan di film itu sendiri? Ah, itu nonton aja kalau gitu. Enggak tadi. Enggak, buat orang-orang nanti yang ini kan, masa gue jelasin, di spoiler gue. Iya. Jadi ketagihan nggak Dot main film horor nih sekarang? Tantangannya kan beda lah ya. Ketagihan sih, maksudnya emang horor tuh menurut gue genre yang emang apa ya, lumayan challenging sih. Karena lu harus, stamina lu harus lebih kuat daripada drama biasa gitu misalkan. Terus juga secara acting juga lu harus lebih jauh lagi gitu, maksudnya bukan gue ini film drama ya, tapi film horor tuh menurut gue kalau lu teriak-teriak banget gitu, maksudnya takutnya juga beragam gitu, nggak cuma satu doang gitu. Jadi emang kreativitas itu diuji gitu di horor gitu sih. Nah tadi termasuk kreativitasnya, ketawanya itu minta saran dari istri itu gimana ceritanya sama? Emang suka diskusi soal-soal kayak gitu? Iya, emang apapun kalau gue ada karakter biasanya gue kan kreasi sendiri dulu kan, maksudnya ke diri gue dulu sendiri gitu. Tapi kan gue butuh validation kan, gue butuh validasi yang emang menurut orang-orang gimana ya.
ya udah orang pertama yang harus gue tanya adalah istri gue karena dia selalu di sebelah gue gitu kan. Istri gue approve ya, mudah-mudahan orang lain juga approve gitu sih. Tapi sudah nonton hasilnya ya. Artinya tanggapannya gimana? Gue sih happy sama filmnya, maksudnya kayak emang sesuai ekspektasi gue karena gue tahu film ini bukan film horor aja gitu, ini film gore gitu, slasher gitu, darah, gorok gitu kan, emang sadis gitu filmnya. Jadi emang gue suka banget film-film kayak gitu dan ternyata di sini dikasih lihat banget gitu, dan kesadisan di sini menurut gue epic gitu loh, maksudnya kayak emang sesuai apa yang gue bayangin gitu sih. Cantik sendiri udah nonton belum ngeliat acting karena Belum, nanti malam. Sekarang lagi nonton. Lagi nonton. Nah, pengen ada tantangan apa sih di film horor nantinya kalau ditawari lagi? Tantangan sebenarnya gue ngebuka buat semua tantangan sih. Cuman karena gue mungkin nggak tahu tantangan apa yang gue mau ya di film horor. Maksudnya semua bisa jadi tantangan gitu kan. Apapun bisa gue bikin jadi tantangan sih. Cuman yang pasti ya gue pengen berusaha di semua film itu gue berubah gitu. Maksudnya kayak di Bayi Ajaib gue tetap antagonis tapi berubah sama di Para Betina Sekarang gitu kan. Jadi emang gue pengen di semua karakter gue walaupun gue antagonis jahat di film horor gitu ya tetap tapi berubah-berubah terus gitu sih. Karakter yang pengen dijalanin buat kedepannya ada gak sih yang lagi diinter gitu, karakter seperti apa gitu? Enggak sih, karakter tersulit menurut gue adalah karakter yang lu menjadi manusia biasa aja gitu. Itu paling sulit menurut gue. Jadi dari sesimpel itu bisa jadi sulit, jadi semua karakter bisa bervariasi. Jadi semua karakter gue pengen gitu sebenarnya gitu sih. Nggak terpatok sama satu aja. Dot, main film horor udah di tahun ini apa sih yang ingin lu capai nih? Ada nggak sih keinginan apa gitu yang pengen capai? Yang pasti masuk Hollywood ya guys ya. Amin ya. Amin ya, mudah-mudahan bisa ya.